Salam sadis, salam hari Kamis, salam market masih agak sideways daily-nya ya, salam sabar lah sadis ya. Eh, tapi market masih ketan di 69-an itu bagus ya, itu di keep bullish dan kita lihat newsnya positif ya, mungkin ini dikasih waktu untuk yang mau serok, mau tambah muatan dikasih waktu tuh kayaknya ya. Kita akan bahas seberapa positif untuk kripto sekarang ya. Memang tadi daily-nya nutup di 69,1 gitu ya. Karena mungkin ini dikasih waktu buat akumulasi tambah muatan kayaknya. Mudah-mudahan sih begitu. Karena kalau dilihat newsnya itu kondisi sekarang sangat positif buat kripto ya. Dengan disahkannya FIT21 ya di Kongres menang besar ya, itu komunitas kripto senang sekali. Tapi kalian akan lihat loh, itu FIT menang kenapa market belum ini ya, mungkin masih mereka nunggu dari Biden sendiri udah announce dia nggak akan veto ya. Kemarinnya kan mereka pikir takutnya di veto lagi sama si Biden ya, tapi ternyata enggak ya. Justru si Nancy Pelosi support FIT21 ini total berubah ya. Nah, lihatlah mereka ini. Jadi maka jangan pernah percaya politikus tuh. Kalau politisi yang benar masih bisa dipercaya. Kalau politikus seperti ngomong mereka jangan pernah dipercaya ya. Itu politikus namanya, bukan politisi ya. Jadi hari ini ngomong A, besok B, besoknya lagi udah D ya kan, jadi gitu. Nah dia udah ini, nah di sini satu posisi yang lihat kondisi sekarang gedung putih di sana ya, udah kebaca gitu. Jadi umpan yang dilempar sama Trump nggak dimakan lagi gitu ya. Kemarin itu umpan dilempar Trump dimakan sama si Biden, ternyata salah dia ya, baru dia sadar gitu. Si Trump pinter ya. Dia lempar kemarin itu awalnya NFT-nya ya kan, donasi ya kan, dia support Ethereum ya kan. Nah si Biden saat itu ini kebalikannya, justru negatif ke kripto. Nah makin anjlok suaranya. Jadi udah kebaca si Trump. Jadi sekarang ini narasinya ini, kripto ini sudah jadi narasi politik mereka. Nah jadi narasi politik saat ini ya, udah Mei ini penghujung masuk Jun, kelihatan Jun lebih hangat lagi. Ini satu hal positif ya yang saya lihat kalau dengan kondisi saat ini ya. Jadi mungkin market belum gimana, mungkin mereka lagi nunggu di tanda tangan. Ya, hasil voting itu dari Kongres kan masuk ke Gedung Putih. Ya, selanjutnya itu ditanda tangan sama, kalau si Presiden Ameriknya si Biden setuju, dia tanda tangan. Nah, maka regulasi kripto itu protect kepada investor, berbagai hal itu akan ini. Jadi itu lebih positif buat para investor kripto gitu. Ya, itu. Makanya ini jadi kripto kondisi hari ini udah kebaca. Kemarin itu kan kita lihat dia kita masih ini ya, cok 2.0 ya itu. Jadi ini kelihatan kemenangan besar bagi komunitas kripto di Amerika itu. Mereka senang sekali. Si nenek lampir si Elizabeth Warren, dia kan salah satu ketuanya dari penjagalan kripto ya. Dia itu sama si Genslet itu kelihatan kalah dia udah ya kan, kemenangan buat komunitas kripto di Amerika gitu. Karena Gedung Putih udah ngebaca arah ya kan. Dia nggak makan lagi umpan yang dilempar Trump. Trump kan kamu lihat tuh, begitu mau di ini voting, Trump langsung buat komentar, gua terima sumbangan kripto, gua terima sumbangan Bitcoin, yang dimana dulunya dia against kan. 2 tahun lalu aja dia masih against sama Bitcoin
Nah, tiba-tiba dia announce gua terima sumbangan Bitcoin juga untuk. Nah, disitulah dia lempar ini, dia mau lihat ini si Biden apa challenge dia lagi. Nah, challenge lagi itu bakal anjok lagi suaranya kan supporter, karena si udah kebaca Trump target cari ini kan dari yang voter sama swing voter, ya kan, swing voter lihat tuh kemana arah gitu. Nah, lihat ininya di situ target mereka. Nah, udah kebaca, mungkin mereka kalau seperti kemarin lah saya bilang, seharusnya timnya udah smart gitu di Gedung Putih, pasti udah larang si Biden untuk melawan untuk kripto ini. Lebih baik ikut arus, ya kan. Nah, dengan ikut arus narasi kripto dimainkan, ini bagus harusnya, ya. Jadi posisi untuk kripto sabar, ya. Mungkin ini mereka juga udah tahu ya, yang akumulasi terus, ya kan, sambil nunggu nanti ditanda tangan si Biden. Mungkin satu itu, ya kan. Terus juga ini hari ini tanggal 23 juga mereka lihat ETF spot untuk Ethereum, ya, itu disahkan atau enggak sama si Genset atau ditunda lagi, ya. Ini juga yang satu alasan makanya market masih kelihatan dia sideways tapi dipertahankan di wilayah bull, walaupun tadi dia memang secara daily candle dia agak drop turun, tapi dia masih di sideways di posisi bull, ya, masih uptrend. Jadi kalau lihat kejadian pagi ini baru ini kan di sana malamnya, kita di sini udah masuk pagi Asia, baru keluar berita-beritanya kemenangan besar dari voter, terutama orang pengaruh dari Demokrat, si Nancy Pelosi, ya, dia punya power, punya ini, dia sendiri juga vote untuk Fit 21, itu sudah kelihatan sekali kripto sudah jadi narasi politik mereka. Nah, dengan jadi narasi untuk masa pemilu ini, nah pasti seharusnya market kripto lebih positif, ya. Jadi kita tunggu aja. Dan yang kalau kita lihat arahnya sekarang, saya balik lagi, saya review, saya lihat ini koin-koin kok yang naik apa gitu, yang kenceng meme sama AI, ya. Dengan semalam juga itu stock market yang naik cuan gede itu Nvidia, ya. Nvidia yaitu AI. Jadi belakangan saya coba review kenapa AI terus narasinya. Jadi memang ya satu ini kalau lihat keadaan sekarang begini, ya, pertama AI mereka cari sesuatu yang baru untuk Wall Street saham, karena kan sebenarnya kalau mereka mau mainkan yang lain itu jelek, ekonomi lagi jelek gitu, ya, yang dia kalau mau saham bank, saham apa itu pada jeblok gitu. Jadi kurang mereka mau ini kan, justru mereka harus sesuatu yang baru, something new yang bisa mereka pom gitu dan dialihkan, dipanaskan. Jadi AI orang pada ininya perhatian ke sana gitu. Nah, Nvidia ya beruntung dia yang ini kan cuan gede, ya. Nah, begitu juga kripto kita lihat, karena kripto sekarang juga udah ikut Wall Street gitu pergerakannya, ya. Jadi ya AI juga, kedua meme, ya. Itu stock market juga. Nah, jadi kelihatan sekali juga yang mereka target ya anak-anak muda gitu. Jadi kripto ini dia udah masuk ke narasi politik yang mereka target anak-anak muda, sementara ini mereka akan masukkan Anda ke jebakan mereka gitu. Memang kalau yang anak-anak muda, wah instan, cuan meme. Nah, di sini Anda harus pinter, Anda harus tahu timingnya gitu, ya. Untuk sekarang ya dikasih kesempatan ya cuan, tapi kita harus ada kontrol, ya. Itu. Jadi kalau begitu dengan keadaan sekarang saya lihat mungkin ya itu. Jadi kadang Anda yang hold koin-koin bagus, proyek bagus, nggak naik-naik, Anda kesel gitu. Yang meme aja naik cepet gitu kan. Nah, satu lagi kalau yang dibilang proyek yang bagus, ya AI gitu. Jadi narasi yang sekarang ini yang mereka ini kan AI gitu. AI meme, ya. Nah, gaming jeblok sekali.
Tapi mungkin nanti kalau dia mau ini kan mungkin 1-2 koin NFT yang bisa itu kemungkinan, tapi yang nggak tahu, atau cuma dia sebatas meme gitu ya. Meme yang jelasnya dengan lihat kondisi 2023 ini ya, memang itu yang mereka akan dimainkan terus, dipanaskan. Kalau market lagi bagus, itu yang disorong antara meme, di saham juga meme stock, di kripto meme coin, ya kan, di saham juga saham AI yang di pump, di kripto juga coin AI, ya. Itu kelihatan sekali itu karena dia harus cari sesuatu, dia nggak akan mainkan yang perusahaan-perusahaan besar yang lama yang sekarang lagi megap-megap, lagi dipasang infus, ketahuan sekali gitu. Kalau itu yang mereka sorong gitu, akhirnya yang harus mereka sorong yang baru, sesuatu yang baru gitu. Mereka harus buat sesuatu yang baru, itu yang dipanaskan, itu yang disorong ke atas gitu untuk market. Nah, itu yang saya lihat sekarang. Jadi semalam setelah voting itu lebih jelas lagi, arahnya agak lebih jelas lagi untuk beberapa bulan ini. Sebelum kelar pemilu masih ada kesempatan lah ya. Terutama Juni ini saya rasa ya, mulai mereka mesin partai udah panas ya kan, harus geber, karena si Biden juga suaranya ketinggalan jauh dari Trump gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat Cuan Army ya, sabar ya. Dan kalau Anda hold coin gitu, Anda mau sero untuk swing, itulah saya lihat lebih mencondong kemungkinan agak yang lebih banyak dimainkan porsinya ya. Kalau kita lihat porsinya yaitu meme coin, AI. Nah, jadi ini udah mau masuk bulan 6, akan segera summer. Jadi kemungkinan DeFi summer yang ada AI gitu ya, itu boleh dilihat gitu. Oke. Jadi apa aja Om ceknya di mana? Anda boleh cek di Anda buka CMC, klik kategoris, ya kan? Anda bisa cek derivatif AI atau data AI apa, terus Anda lihat apa aja koin. Nah, koin ini kategori apa? Dia juga DeFi ya gitu. Jadi ada DeFi-nya, ada AI-nya gitu ya. Bisa gitu. Misalnya Pak NIR, ya. NIR itu kan DeFi dan dia juga udah ke AI-nya juga gitu. Ya. Jadi banyak udah ini gitu. Kemungkinan sih. Terus juga Anda padukan dengan event yang ada nanti apa gitu. Itu sih satu gambaran yang kita lihat gitu. Yang kalau misal kita mau serok swing gitu ya, atau yang mau scalping, lihat. Kalau scalping masih nggak ini, Anda tinggal lihat koin apa aja scalping ya, untuk asal Anda lihat chartnya bisa sesuai Anda mau long atau short, itu ya Anda harus cek dari chart gitu untuk scalping. Tapi kalau untuk swing, ya itu sih swing 1 bulan gitu, 2 minggu dengan event, atau ya kalau salah perhitungan ya agak panjang ke haulnya ya kan. Atau yang mau invest sampai akhir tahun ini aja ya kan masih ada invest untuk beberapa bulan, ya itu yang kita lihat gitu ya. Sama koin yang dipakai untuk tokenize gitu ya, Ondo gitu, itu bisa pertimbangkan ya yang Anda mau. Terus kita lihat untuk hari ini, saya semalam call mantap sekali loh ya, sesuai target. Setelah dapat cuan, sisanya saya pikir saya biarkan jadi atau enggak, ternyata jadi. Tadi pagi bangun, oh bagus, udah TP gitu, lumayan dapatnya ya, lumayan lubar. Tapi hari ini nggak masuk saya goal atau apa, hari ini nggak untuk goal, nggak trade ya. Nah, untuk hari ini eventnya sebenarnya lumayan ini juga sih. Hari ini kami seperti biasa ya, data gembel dia ini untuk hari Kamis. Terus dia juga data gembel kayaknya turun ya, ada agak turun
kemarin 222.000 minggu kemarin. Ini untuk hari ini agak turun 220.000 ya. Terus dia jam 10 waktu ini 9.45 dia ada S&P Manufacture ya. Terus S&P Global Service PMI juga ya. PMI turun sedikit kalau lihat forecastnya. Dia punya S&P Composite PMI juga ada turun sedikit ya. Tapi S&P Global US Manufacturing PMI-nya nggak ada turun 50 sebelumnya perkiraan ya. Tapi yang Composite PMI-nya agak turun 51 sebelumnya dia 51,3, ini dia 51,1. Global Service PMI-nya juga sedikit turun kelihatan, dia sebelumnya 51,3, ini dia 51,2. Nah ini new home sales-nya ini drop sih ya, kalau dia data sebenarnya dia drop new home sales ya. Ini juga forecast kelihatan turun juga ya, sebelumnya 693.000, ini 677.000. Nah di sininya maka saya agak ragu. Satu event kelihatan dolar melemah, satu event kemungkinan dolar bisa menguat. Jadi ini emas mau arah mana, mau di bandar akan pakai event mana buat mainkan market, ini agak ragu saya, maka hari ini nggak masuk gitu. Tapi yang jelas saya lihat untuk emas masih akan koreksi, semalam koreksi lumayan ya, sampai $40 sekian. Nah ini juga kelihatan masih akan koreksi hari ini ya. Logam mulia masih akan koreksi malam ini. Kalau pendapat saya, jadi dengan eventnya saya agak ragu, maka saya hari ini nggak trade emas gitu ya. Saya lihat dulu lah ya, lihat dulu hari ini, kecuali ada momentum baru saya ini. Kalau nggak ada momentum hari ini santai dulu lah gitu. Oke. Nah buat yang kalian mau tambah ya, bolehlah coba seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda mau ini kan, tapi kalau hari ini ada yang mau scalping, kayaknya TIA boleh tuh, Celestia ya, untuk long Celestia boleh ya. PIT juga, PIT Network bisa ya, kayaknya mulai mau naik lagi PIT ya. Wormhole boleh tuh. Kalau yang mau scalping long juga bisa. Wormhole kayaknya masih bisa naik lagi. Kalau dia ini nanti, ini kan saya buat video posisi BTC 69.400-an ya. Bisa aja kalau nanti dia balik ke 70.000 ya agak naik gitu ya. Jadi bolehlah ambil long lah posisi ini ya. Di posisi ini bisa ambil long ini untuk scalping hari ini. Oke, jadi begitu aja yang saya bahas. Oh satu lagi saya lupa, ada yang nanya ini kematian itu kecelakaan Presiden Iran ya, katanya ada disabotase ini itu. Buat saya itu berita sabotase mungkin masih konspirasi ya. Yang jelasnya kalau buat saya sih faktanya yang saya lihat yang terjadi itu kecelakaan karena faktor cuaca, itu udah pasti gitu ya. Itu kan kelihatan tuh waktu kecelakaannya itu cuaca jelek sekali gitu ya. Sedangkan ini tim bulan sabitnya aja, tim bulan sabit itu istilahnya tim palang merahnya mereka ya. Mereka karena
buat tim sendiri, mereka nggak mau pakai yang internasional palang merah, mereka buat sendiri tim palang merahnya yang namanya tim bulan sabit. Pas kecelakaan untuk mencari ini jasad-jasad ini, itu juga sempat terkendala dengan keadaan cuaca saat itu ya. Jadi saya rasa buat saya kalau lihat dari ininya, pure itu kecelakaan dari faktor cuaca. Tapi kalau ya karena ini dia lagi perang sama Israel, bisa aja dibangun narasi, oh ini udah disabotase Israel ini itu ya, bisa saja. Buat saya nggak kesana sensitif soal begitu ya politik. Yang jelas ya fakta aja saya lihat yang terjadi memang saat itu cuaca ya sangat jelas sekali. Tim medisnya, tim bulan sabitnya aja agak terkendala saat itu ya, makan waktu untuk mencari jasad mereka saat itu. Jadi itu sih, kalau efek ke market ya enggak lah. Kalau efek waktu kejadian itu sudah ini misalnya Anda crash, enggak, justru pas habis kejadian enggak lama market di pump. Jadi Anda tanya sekarang masih efek, enggak ngefek, itu saat kejadian. Market itu saat kejadian lihat ada hal sesuatu. Oh enggak, justru market pump gitu ya pas kejadian. Jadi market nggak akan ini gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan soal Fit 21 yang udah ini, yang good luck lah buat komunitas kripto dan positif. Ini kalau udah lihat begini, itu kripto dijadikan sebagai narasi politik buat mereka kali ini di pemilu ini. Bisa aja nanti akan lebih panas. Semoga di bulan 6 nih, summer ini ya, kripto akan lebih menghijau ya. Dan ini BTC Dominance agak turun, kita harap lebih turun lagi ya. Kasihlah altcoin untuk bernapas biar nendang balik ya. Kita doa sama-sama lah, harapan kita ya. Begitu aja video di hari Kamis ini, malam Jumat. Seperti biasa, jangan lupa buat yang segar, buat yang ini, lemeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.